contoh kecil ya saya sendiri ini, bapak saya kemana kan. Ini pandangan politik ya? Pandangan politik bebas. Gampangnya sih ya kita udah beda visi misi aja gitu. Jadi saya lebih dominan emang visinya saya, misinya saya untuk Lindra Riyadi, kenapa tidak buka nomor 2, coblos nomor 2, masukkan yang nomor 2. Cocok, setuju saya. Nomor 2 ya? Nomor 2 pokoknya nggak ada, nomor 1, nomor 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat-sahabat pecinta channel Didik Mukrianto. Selamat bertemu kembali. Hari ini saya kedatangan adik saya, tamu spesial saya, politisi muda yang berusia 24 tahun. Politisi muda ini berasal dari fraksi Partai Demokrat di Kabupaten Tuban. Siapa dia? Inilah Muhammad Mutasim Billah yang biasa dipanggil sebagai Abil. Selamat sore Mas Abil. Sore. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik Pak Didi. Apa kesibukan sekarang ini? Kesibukannya sih selalu menjadi panutan lah untuk masyarakat dengan cara membangun Partai Demokrat lebih baik. Wah, luar biasa kawan-kawan. Inilah kader Partai Demokrat yang usianya sangat belia, bisa kita katakan milenial. Di 24 tahun ini beliau sudah mendapatkan amanah dan kepercayaan dari masyarakat Tuban untuk mewakili masyarakat di dalam melakukan tugas tanggung jawabnya di DPRD Kabupaten Tuban. Dapil mana Mas Abil? Dapil 5 yaitu Jatirogo, Jenuh, Tababoyo, sama Bancar. Nah, luar biasa. Nah, sahabat-sahabat, meskipun usia muda seperti Mas Abil di usia 24 tahun ternyata tidak menghalangi untuk bisa mendarmabaktikan, melakukan karya dan pengabdiannya untuk masyarakat Tuban dan kota Tubannya sendiri. Nah, Mas Abil, gitu. Non saya panjenengan ini kalau tidak salah pengalaman baru ya, pertama masuk ke DPR. Nah, ada nggak ekspektasi sebelum jadi DPR ketika panjenengan ini sekarang ini menjabat? Kira-kira pengalaman panjenengan sebelum dan setelah menjabat ini pengalaman menariknya, lucunya, kesannya seperti apa, Mas? Kalau diceritakan itu sebenarnya panjang Pak Didi. Tapi kita coba lebih simpel lah ya. Kalau pengalaman saya sebelum menjadi politikus, saya itu masih awam gitu. Apa sih politik itu? Apa sih kerja DPR gitu? Benar-benar saya dari nol nggak tahu apa-apa, lalu menjadi politikus itu sangat berbeda. Kita lebih dewasa dalam memilih kebijakan, lalu berpendapat, serta kita bisa dengan politik itu mengetahui gimana sih pemerintahan di Tuban itu seperti apa. Yang saya jadi pengalaman itu, saya bisa melihat kota Tuban itu seperti apa. Dalam periode ini, 10 tahun yang belakangan ini, menurut saya perkembangan politik di Tuban itu sangat kurang menurut saya. Dari pengalaman saya sendiri sebagai pemuda, kurangnya tanggap pemerintah terhadap masyarakat sangatlah disayangkan. Contoh pembangunan di desa-desa, jalan, tempat wisata, hiburan itu sangat minim. Contoh lagi itu seperti kalau saya bayangkan itu sebenarnya di desa harusnya itu tempat perekonomian di Tuban. Jangan kita melihat di seluruh Tuban, tapi harus dari mulai terkecil yaitu di desa. Di desa harus menjalankan ekonomi seperti seumpama di desa A
bahwa di situ potensinya apa? Kalau potensinya pertanian ya pemerintah wajib mengasih bantuan soal pertanian, pembinaan, gitu. pakan, pembinaan, pelatihan, itu harus seperti itu. Sedangkan mungkin pemerintahan itu kurang kurang bisa melihat potensi daerah masing-masing. Ya, memang menarik Mas Abil gitu. Memang dulu panjenengan mungkin sebelum jadi DPR gitu ya, rasa itu belum sepenuhnya nyatu dengan masyarakat. Tapi ketika panjenengan diberikan amanah oleh masyarakat, tentu seiring dengan apa yang harus panjenengan bertanggungjawabkan kepada rakyat begitu. Nah, ketika bertanggung jawab rakyat, mau tidak mau suka nggak suka, panjenengan harus turun ke bawah kan, harus mendengar, harus mengetahui, bahkan panjenengan harus pastikan bisa merasakan apa yang dirasakan konstituen panjenengan gitu. Memang mengelola Tuban ini juga tidak mudah begitu, makanya diperlukan seorang pemimpin yang arif bijaksana dan pemimpin yang turba, yang turun ke bawah mengetahui secara langsung apa yang dirasakan masyarakatnya. Nah, memang tugas DPRD itu salah satunya adalah bagaimana menyerap aspirasi ke bawah di dapilnya masing-masing untuk memastikan bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah termasuk kebijakan yang dibuat oleh DPR dan pemerintah itu betul-betul menyentuh pada akarnya begitu. Nah, terkait dengan hal itu Mas, panjenengan pasti sebagai sosok milenial, perwakilan milenial gitu, pasti juga banyak mendapat masukan atau aspirasi dari sahabat-sahabat kita yang milenial, mungkin terkait dengan kesempatan kerja, kesempatan kemudian menguatkan basis SDM-nya, terkait dengan keterampilan usahanya, kemudian terkait dengan menggali potensinya gitu. Pengalaman jenengan bagaimana ini ngelola teman-teman sahabat milenial ini? Oke, saya coba menjawab sedikit meskipun ada salah-salah dikit nanti bisa dikoreksi lah. Oh, nggak apa-apa. Jadi gini, kalau ngomongkan masalah pelatihan itu, di Tuban sendiri saya mengalami bahwa teman-teman saya sendiri di desa-desa itu banyak emang pelatihan padu. Iya. Tapi cuma sekedar pelatihan. Oke. Nah, tidak ada kelanjutan seperti harusnya kan sehabis pelatihan ada program lagi, iya. Mama wadah dari ini. Percuma kalau kita cuma mengadakan pelatihan tapi tidak tepat sasaran. Iya. Jadi menurut saya kurangnya ada kelanjutan dari program-program inilah yang membuat sekedar pelatihan itu cuma ya sekedar gugur kewajiban seperti itu aja. Nah, itu memang konsep yang harus kita koreksi begitu. Panjenengan punya ruang yang cukup besar untuk melakukan koreksi atau pengawasan dan memberikan masukan masyarakat dalam konteks kemitraan panjenengan dengan pemerintah daerah sebagai fungsi pengawasan di DPR begitu ya. Nah, memang ada hal yang harus panjenengan perjuangkan, bahwa pastikan semua program-program pemerintah yang ditujukan rakyat ini bukan hanya program simbolis begitu kan? Betul. Yang hanya kalau bahasanya jenengan menggugurkan kewajiban. Padahal kebijakan itu harus melalui basis rumusan dengan analisis dan kajian yang panjang. Harapannya apa? Dengan analisis dan kajian yang panjang itu kemudian kebijakan itu bisa di pertanggungjawabkan integritinya gitu, atau kasarnya bagaimana mengintegrasikan antara satu program dengan program yang lain sehingga tidak ada yang terputus kan gitu. Karena ketika seperti panjenengan sampaikan itu, ketika program itu hanya parsial, hanya sekedar latihan kemudian tidak dilakukan stimulus yang lain atau pembinaan yang lain, maka ini bahasa kasarnya muspro begitu. Yeah. Kalau kemudian adik-adik kita milenial ini dilakukan pelatihan, kemudian tidak dilakukan pendampingan, tidak dilakukan sentuhan-sentuhan yang lain, begitu dilepas ke pasar ya tumbang pasar, betul nggak Mas? Betul. Nah itu tentu panjenengan punya perjuangan besar gitu, karena ini fakta yang panjenengan sekarang lihat di lapangan, dan saya berharap bahwa panjenengan betul-betul menjadi sosok milenial wakil sahabat-sahabat kita ini, agar lebih banyak lagi teman-teman kita yang milenial itu yang peduli dengan politik, yang peduli dengan kebijakan gitu. Nah terkait hal yang lain Mas, jenengan itu di komisi berapa sih? Komisi 1 terkait sarana prasarana. Oh, berarti infrastruktur ya Mas? Infrastruktur kita. Nah,
ruang lingkup infrastruktur itu sejauh mana sih Mas? Saya yakin sahabat-sahabat milenial ini butuh asupan informasi yang lebih banyak terkait dengan tupoksi panjenengan itu di Komisi 1. Monggo. Menurut saya kalau dari sisi infrastruktur di Tuban sebenarnya sudah bagus kalau pembangunannya. Sayangnya tidak tepat sasaran. Jadi contoh kita seharusnya tidak perlu membangun kota. Iya. Tapi membangun desa itu tadi yang saya bilang dari awal bahwa kunci dari perekonomian, kunci dari suatu daerah itu bisa maju yaitu di desa. Jadi kenapa kok nggak fokus bangun desa ini seperti calon kita yang nomor 2 itu sesuai dengan tagline-nya yaitu bangun desa Noto Kuto. Nah, itu kan sudah sesuai dengan visi misi kita juga. Jadi menurut saya sangat tepat kalau kita wajib harus membangun desa itu. Soalnya desa adalah tombak dari perekonomian di Tuban. Betul, saya setuju sekali itu Mas, karena memang persoalan besar di Tuban itu salah satunya adalah di tingkat grassroots atau masyarakat kecil begitu ya. Seperti yang mungkin banyak elit-elit gitu atau tokoh-tokoh yang kemudian mewacanakan bagaimana potensi Tuban terkait dengan investasi sumber daya alamnya, tapi faktanya di bawah ini tidak mampu menjadi daya ungkit ekonomi begitu ya, sehingga ekonomi di rumah tangga itu stagnan gitu, tidak bergerak. Nah betul, tadi saya setuju Mas, jenengan tadi matur terkait dengan bagaimana pemerintah kurang peka untuk melihat kearifan lokal di tingkat desa gitu ya. Padahal kalau kita melihat milenial ini semangatnya, spiritnya luar biasa begitu. Harusnya kalau bicara pembangunan ke depan itu yang menjadi lumbung, nah ya, lumbung pembangunan, baik itu lumbung pangan, lumbung energi ya adanya di desa gitu. Nah, panjenengan setuju nggak Mas? Terus mau pendapat panjenengan? Sangat setuju. Contoh lagi itu kayak di desa A, dia emang fokusnya dari pertanian. Tapi kenapa kok bantuannya bukan dari sisi pertanian? Berarti kan itu tidak tepat sasaran. Kenapa kita pemerintah tidak mencoba membantu tidak hanya membantu benih, tapi kenapa kok nggak ada kelanjutannya yang tadi itu seperti pakannya, terus siapa yang harus beli ini, kan pemerintah harus mewadai itu semua. Hulu hilirnya harus harus diawasi pemerintah, harus ditangani pemerintah dan harus diayomi pemerintah. Nah ini luar biasa sahabat-sahabat milenial. Beliau ini politisi muda yang meskipun baru pertama kali masuk DPR ternyata terbuka pemikirannya gitu, terbuka wawasannya setelah beliau mengetahui bahwa kebijakan ini harus dipastikan menyentuh dan tepat sasaran di masyarakat gitu. Padahal kalau kita melihat gitu, Tuban itu potensinya luar biasa. Potensi daratnya dengan pertaniannya, dengan pengembangan kreativitas pemudanya, inovasinya itu luar biasa besar gitu. Belum lagi di wilayah lautnya ini juga potensinya tidak kalah besar gitu. Karena laut pesisir Pantura di mana Tuban berada ini potensi sumber daya ikannya juga atau hasil lautnya tidak kalah besar gitu. Jangan sampai kemudian kita punya pantai, bibir pantainya yang sedemikian besar, kemudian yang menikmati orang lain begitu. Tuh, ini fakta ya, Mas ilmiah. Nah, kebetulan dari jenengan ada yang berbatasan dengan pantai. Iya, ada. Ya, daerah Bancar itu Terjenu. Kalau gue juga itu emang di daerah Pantura. Iya. Berkaitan dengan pantai. Kalau di kemarin itu berbicara masalah nelayan, kurangnya pemerintah itu tidak tanggap kebutuhan apa yang diinginkan nelayan, tapi yang dikasih itu bukan itu. Nggak nyambung. Nah, contoh coba sembung ini ya. Iya, contoh itu kayak surat kartu nelayan itu. Iya. Kenapa kok kartu nelayan itu enggak maksudnya nelayan harus berbondong-bondong ke dinas atau kantor yang mengurusi itu, tapi tidak dibantu. Contoh nelayan harus kan kerjanya melaut ya. Yeah. Miang lah kalau orang Tuban bilangnya. Nah, kenapa harus dia datang ke kota ngurus kartu nelayan? Kenapa kok pemerintahnya enggak yang tidak cukup bola gitu ya? Harusnya kan
pemerintah ya fungsi itu pelayanan ya. iya pelayanan Harus dari mendekat rakyat. dia. Iya, betul. Jadi dari situ udah bisa dilihat bahwa kurangnya pemerintah ya kurang tanggap nih, kalau menurut saya. Ya itu memang birokrasi itu tidak hanya kemudian berada di belakang meja. Birokrasi itu zaman sekarang harus memastikan melayani masyarakat di tempat bahkan begitu. Tidak harus masyarakatnya berbondong-bondong Iya. datang. Itu sudah gak zaman. Kita di teman-teman milenial sudah nggak zaman. Apalagi sekarang kalau dengan teknologi mestinya pemerintah bisa menjangkau tanpa harus membebankan pada rakyatnya gitu. Nah, Mas, menurut saya menarik saya kalau melihat dapil panjenengan itu mulai dari Bancar, Tambak Boyo gitu ya. Itu kan jenuh ya, termasuk jenuh ya. Ini kan bibir pantainya besar sekali, Mas. Dan saya dengar di situ investasi sangat besar di dapil panjenengan ya, termasuk bibir pantai. Nah, tapi saya ingin tanya panjenengan, Mas, apa yang panjenengan rekam, apa panjenengan potret dengan keinginan masyarakat atau potret dari masyarakat dengan investasi yang sedemikian besar begitu, apakah sudah dirasakan oleh masyarakat kecil? Dirasakan tapi dikit. Dikitnya itu hanya awalnya aja gitu. Ya. Coba kalau pemerintah kita sekarang harusnya atau yang akan depan kan ini ya, kita harus saran untuk pemerintah yang akan datang, diharapkan calon nomor 2 ini sebagai pemenang karena dilihat dari calonnya itu sangat mengayomi dan muda. Jadi kita kalau cocok ya, cocok ya. Bisa dilihat nanti kalau di pantai itu ada kilang minyak. Saya harap di sana itu nanti bukan hanya menjual tanah terus dibeli, tapi ada kelanjutannya seperti tadi pelatihan. Habis dari pelatihan juga nggak boleh ditinggal. Iya betul, harus dilanjutkan lagi sesuai kebutuhan perusahaan itu. Jangan pelatihan pertanian kan nggak nyambung. Harusnya kan pelatihan sesuai dengan daya dukung SDM dari industrinya itu, bukan hanya jadi penonton tapi harus ikut serta mendapatkan manfaat dari kilang minyak tersebut. Ya cocok ini, Mas. Saya itu memang melihat ketika ada sebuah investasi besar gitu. Memang betul di awal-awal itu ketika proyek berjalan itu masyarakat dapat manfaat langsung, contohnya pembebasan lahan, kemudian ada pekerjaan kasar-kasar atau sipil gitu. Tapi begitu investasi itu selesai, kemudian masyarakat termarginalkan karena nggak dipikirkan SDM-nya, kemudian bagaimana memberikan daya ungkit buat masyarakat itu setelah investasi itu jalan gitu. Jangan sampai kemudian investasi ini semakin hari semakin membesar sementara masyarakat tidak diberdayakan, nanti bisa yang terjadi di kasus-kasus minyak seperti sekarang ini. Begitu minyak sudah selesai proyeknya, sudah mengalir di pipa, ring 1 itu masyarakatnya banyak yang miskin ya. Benar nggak, Mas? Nah itu, Mas, makanya nanti khusus dapil jenengan yang dekat dengan ring minyak, karena ini juga menjadi tanggung jawab saya, mau diedukasi terus, kita pastikan mereka jangan tertinggal oleh kemajuan, mereka jangan tertinggal oleh atas nama investasi, dan kita terus ingatkan kepada pemimpin kita, khususnya Bupati yang akan datang, insya Allah Lindra dan Riyadi, mudah-mudahan mereka bukan tipikal pemimpin yang seperti itu, yang selalu berdiri di tengah-tengah kebutuhan rakyatnya. Setuju ya, Mas? Setuju. Nah, terus berikutnya, Mas, non sewu. Ini saya kalau bicara dengan milenial ini cukup menarik gitu. Nah, karena pemikirannya, lompatan-lompatannya kadang-kadang mengagetkan gitu. Karena saya yang sangat yakin bahwa ketika bicara muda itu jangan dilihat ke belakang. Orang muda itu selalu bicara perubahan. Nah, anak muda selalu bicara masa depan gitu. Jangan selalu terkenang-kenang masa lalu, terbuai masa kini, nanti tidak punya masa depan kita. Nah, jenengan tentu punya trik-trik atau panjenengan punya pesan-pesan khususnya kepada sahabat-sahabat milenial dan di dapil panjenengan. Kira-kira panjenengan bisa memberikan inspirasi buat mereka untuk maju ke depan harus untuk saran buat milenial di Tuban itu sebenarnya simpel saja, yaitu manfaatkan
potensi daerah. Itu aja. Jadi kita harus mengambil kesempatan itu. Contoh adanya kilang minyak, terus program-program pemerintah harus segera diserahkan. Memang di sini sebenarnya pemuda-pemudanya potensial, tapi dari sisi pemerintah tidak memaksimalkan itu. Oh, tidak memberdayakan. Tidak Ya? memberdayakan. Jadi harusnya kita buktikan saja sebagai pemuda bahwa kita siap menyongsong era baru, kita siap membangun desa demi kebaikan Tuban. Ya, Mas menurut saya ini bulan yang sangat baik buat pemuda, buat panjenengan milenial. Apalagi tanggal 28 ini, Oktober ini kita Sumpah Pemuda. Tentu tonggak Sumpah Pemuda itu membuka mata dan wawasan kita semuanya dan sudah membuktikan kepada kita semuanya yang tentu semangat dan spirit itu harus kita gelurakan ke pemuda sekarang. Spiritnya adalah bagaimana pemuda bersatu gitu ya, bagaimana pemuda secara bersama-sama untuk membangun sebuah peradaban, untuk memajukan daerahnya gitu. Nah, jenengan sebagai tokoh muda, sebagai milenial, bagaimana sesungguhnya pemuda-pemuda Tuban itu melihat pentingnya unity atau persatuan, pentingnya untuk bersama untuk mengembangkan peradaban, menurut panjenengan gimana? Kalau menurut saya, pandangan saya terkait unity pemuda ya. Ya. Unity pemuda itu pasti di Tuban sendiri itu pasti tergantung sosok pemuda ini. Pemudanya ya. Kalau kita mempunyai sosok pemuda yang bisa dijunjung tinggi, mengapa kita tidak memilih itu? Kita harus tahu siapa yang kita junjung ini. Contoh pasangan kita yaitu Lindra Riyadi, sosok pemuda yang sangat hebat. Kenapa kita tidak contoh? Sebagai pemuda, saya sangat bangga dan saya sangat hormati bahwa Mas Lindra ini sangat cocok menjadi pemimpin di Tuban. Alhamdulillah, memang saya juga setuju Mas, selalu bahwa ketika melihat anak muda sekarang ini, milenial sekarang ini tidak banyak berteori begitu ya. Dia lebih senang melihat praktek gitu kan, action gitu. Ketika ada tauladan atau legacy yang baik, mereka lebih akan hormati daripada hanya sekedar theoretical begitu. Nah, karena saya melihat bahwa pentingnya pemimpin hadir sebagai moral force atau kekuatan moral yang menjadi contoh para pemuda, kemudian pemimpin yang punya kapasitas sebagai sosial kontrol, gitu, kontrol sosial, itu juga akan menjadikan pemuda kita semakin kreatif dan inovatif. Apalagi kalau pemimpin kita ini mampu menjadi agen perubahan, gitu. Dan saya yakin, saya setuju dengan panjenengan, sosok Lindra dan Riyadi ini, khususnya Lindra ini akan mampu merepresentasikan sosok pemuda yang menjadi moral force, social control dan agen perubahan. Namun tentu Lindra nggak bisa sendiri. Butuh kita semuanya, butuh panjenengan semuanya, butuh sosok milenial. Menyatukan langkah, pikiran, kemudian visi menjadi penting. Kalau kita melihat visi misi dan kemudian program yang ditawarkan Lindra, keberpihakan kepada milenial ini juga sudah cukup bagus begitu ya. Nah, untuk itu Mas, terkait dengan pilkada tentu ini menarik karena jenengan adalah politisi. Tentu ketika politisi itu hero-nya, semangatnya akan semakin naik ketika ada kompetisi-kompetisi. Kasarnya kita ini diuji di dalam ruang dan ladang politik yang juga tidak kalah dinamis. Di DPRD saya paham betul bagaimana panjenengan harus bertarung dalam ide, gagasan dan idealisme sesuai partainya masing-masing, itu juga pasti akan dinamis kan. Nah, dinamis itu tentu politisi atau petarung itu selalu menunggu pertarungan politik ini. Nah, dalam pertarungan politik ini Mas, jenengan melihat dari tiga yang calon ini, kira-kira harapan panjenengan bagaimana demokrasi itu tetap berjalan dengan baik. Maksud saya adalah bagaimana panjenengan memberikan semangat atau spirit dan inspirasi kepada muda, jangan sampai melakukan black campaign, negatif campaign, kampanye-kampanye yang tidak sehat. Panjenengan monggo. Saya sangat setuju ini. Tidak adanya black campaign atau negatif campaign itu sangat merugikan. Kenapa kita tidak dapat
termasuk kegiatan visi itu negara yang dilihat dari sisi ini, menurut saya pasangan yang paling seimbang itu nomor apa dari sisi pemudanya ada, dari sosok orang tua, dari Mas Muda sebagai pemuda yang bisa mengayomi anak muda, lalu ada Pak Yadi sebagai penyeimbang dan menjadi kontrol untuk Mas Indra, karena kita tidak mengirim bahwa sebuah pasangan itu harus saling menjaga satu sama lain. Kalau Sandra kan nggak bisa Mas sendiri itu ya. Mau goblok nggak ada sisi. Harus berdua berjalan seiringnya waktu sampai dan jadi Bukan hanya itu Mas, sampai menjabat karena dia harus mendeliver janji-janjinya ke masyarakat ini kan. Yang penting kan itu. Nah kita yang aman nanti Mas gitu. Nah Mas, non sewu ini politik itu nggak boleh baper. Betul. Ya, politik itu harus punya prinsip begitu. Saya yakin jenengan sudah teruji itu, saya juga sudah teruji kok. Nah, jadi yang kadang-kadang justru banyak cibiran dari masyarakat, kemudian banyak yang menyaksikan kita termasuk panjenengan, apalagi di Pilkada Tuban ini. Gitu. Satu sisi saya menyadari betul bahwa panjenengan ada di persimpangan yang harus mengambil sebuah sikap begitu. Nah, sementara ada sebagian kecil masyarakat yang sangat a priori pandangannya terhadap jenengan karena satu sisi ayah panjenengan maju juga di luar partai kita, sementara kita juga punya pasangan yang memang direkomendasikan partai. Nah, sebagai sosok politisi, panjenengan pasti punya pilihan untuk menjawab bapernya teman-teman, untuk menjawab a priori masyarakat. Mungkin panjenengan bisa sampaikan di sini, Mas. Simpelnya sih sebenarnya kita kan maksudnya berbeda-beda gitu loh. Gak bisa kita harus menyatakan suatu pikiran bahwa perbedaan itu rahmat ya. Iya, contoh kecil ya saya sendiri ini, bapak saya kemana kan. Ini pandangan politik ya. Pandangan politik bebas. Gampangnya sih ya kita udah beda visi misi aja gitu. Jadi saya lebih dominan memang visinya saya, misinya saya untuk Lindra Riyadi, kenapa tidak? Iya. Ya, apalagi menjadi keputusan partai. Partai ya, betul. Sebagai tugas partai dan kita wajib memenangkan partai Demokrat. Ya, dan memang begini. Tapi Mas, jenengan sebagai anak muda, saya ini kakak jenengan gitu. Di politik itu selalu begitu. Memang kita pada suatu waktu tertentu kita harus menghadapi pilihan-pilihan. Pilihan itu bukan hanya sekarang jenengan hadapi gitu, tapi ke depan mungkin akan ada pilihan-pilihan lain. Tapi kearifan, kebijaksanaan kita, garis partai itu kan menjadi pegangan kita begitu. Tapi saya berpesan kepada jenengan karena jenengan anak nom gitu, milenial gitu. Meskipun berbeda sikap politik dengan ayah ya, tapi jenengan sebagai anak juga harus tawaduk, harus hormat. Tapi kalau pandangan politik itu iya dong harus. Pandangan politik itu berbeda. Biasa kok berbeda politik dan mohon maaf gitu. Kalau di DPR itu tidak sedikit kemudian yang orang tuanya partai apa, anaknya juga partai apa sama-sama DPR ya biasa gitu. Jadi kita harus bisa memisahkan kepentingan kita dalam hablum minanas dengan orang tua dan kepentingan politik begitu. Ini yang harus pinter-pinter ya. Ini nggak sandiwara, tapi ini memang real gitu ya harus dihadapi. Dan itu saya yakin ke depan akan membuat panjenengan kuat, akan membuat panjenengan belajar, akan membuat semakin kuatnya idealisme panjenengan untuk memperjuangkan hati rakyat ini asal dikelola dengan baik. Saya pesen jangan baperan aja. Oh siap, nggak baper. Ya ini serunya politik. Ya harus disadari begitu. Makanya ini pembelajaran yang sangat berharga loh, Mas Abil gitu. Karena contoh panjenengan itu sudah betul-betul menjadi pembelajaran dan inspirasi buat teman-teman milenial yang sana yang tidak mengerti atau memahami politik secara utuh begitu ya. Nah, Mas non sewu, saya dengar dari tadi ngomong nomor 2 aja begitu. Nah, saya yakin panjenengan kader Demokrat yang luar biasa, komitmen itu akan dijalankan. Nah, Mas sebelum mengakhiri ini sebagai kader Partai Demokrat, sebagai anggota fraksi Demokrat yang kita sudah komitmen untuk mendukung Lindra Riyadi nomor 2, coba Mas diajak konstituen panjenengan untuk sama-sama mendukung Lindra dan Riyadi. Oke, siap.
buka nomor 2, coblos nomor 2, masukkan yang nomor 2. Cocok, setuju saya Mas. Nomor 2 ya. Nomor Yang 2 dulu ya. pokoknya nggak ada, nomor 1, nomor 3. Cocok. Terima kasih Mas. Tapi sahabat-sahabat saya, ini milenial yang satu ini, gitu. Wah ini punya suara yang sangat merdu. Gitu. Lagunya kekinian, begitu. Beda yang lain-lain. Nah, sebelum meninggalkan channel YouTube ini, saya kawan-kawan, kita dengarkan dulu lagu beliau. Terima kasih kawan-kawan Cekidot, Mas Abil, nanti kita ketemu lagi ya. Iya, berbagi makasih, inspirasi. Mas Didi. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.